Jangan pernah meremehkan seorang siswa SMA. Bisa jadi, di dalam dirinya hidup seorang bos gangster. Semuanya dimulai ketika seorang anak laki-laki terciprat air. Tanpa ragu, dia menuntut permintaan maaf dari dua preman yang melakukannya. Mereka malah tertawa melihat keberanian siswa SMA itu. Salah satu dari mereka maju untuk memberinya pelajaran. Tapi mereka tidak tahu, siswa yang tampak lemah ini kini memiliki jiwa seorang bos gangster di dalam dirinya. Beberapa hari sebelumnya, Henry hanyalah siswa SMA biasa yang selalu dibully. Karena tak tahan lagi, ia naik ke jembatan, berniat mengakhiri hidupnya. Tapi takdir berkata lain. Pada saat yang sama, seorang bos gangster bernama David lewat dan menyelamatkannya. Ketika David terbangun di rumah sakit, ia terkejut mendapati dirinya berada dalam tubuh siswa SMA itu. Jiwa mereka telah tertukar. Bingung dan panik, David, yang kini berada dalam tubuh Henry, mendengar suara-suara yang familiar dari luar dan membuka pintu. Benar saja, anak buahnya ada di sana. Tapi mereka tidak menyambutnya. Tanpa banyak kata, mereka langsung menghajarnya. Saat melihat ke cermin, David baru sadar mereka tidak mengenalinya. Ia benar-benar telah menjadi orang lain. Ia mencoba menjelaskan, tapi mereka menyeretnya ke aula peringatan. Di sana, ia melihat nama dirinya sendiri di papan peringatan. Tubuh aslinya telah mati. Dengan marah, David mencari jasadnya, dan ternyata sudah dikremasi dan dimasukkan ke dalam guci. Kini terjebak dalam tubuh Henry, David tidak punya pilihan selain menjalani hidup barunya. Dengan pemindai wajah, ia membuka tablet Henry dan membaca buku hariannya. Apa yang ia temukan membuatnya geram. Henry telah menjadi korban bullying berat dalam waktu lama. Ia mencuri barang-barang berharga dari rumah hanya demi menenangkan para pengganggu. Suatu hari, ia hanya menatap seorang teman sekelas, namun para pembuli menuduhnya menguntit. Sejak saat itu, semua orang menghindarinya. Ia menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Kemanapun ia pergi, orang-orang mengejeknya. David menghancurkan tablet itu karena marah. Jika takdir memaksanya hidup sebagai Henry, maka ia akan menjalani hidup itu dengan cara yang berbeda. Ketika sekolah dimulai kembali, Henry muncul dengan mobil mewah. Sopirnya bilang bahwa biasanya Henry turun beberapa blok sebelum sekolah agar tidak menarik perhatian. Tapi David punya rencana lain. Ia menyuruh sopir menurunkannya tepat di gerbang sekolah. Dengan potongan rambut baru dan aura berbeda, hanya sedikit teman sekelas yang mengenali Henry hingga guru memanggil namanya. Segalanya akan berubah.